kita mau vlog sambil mau beli dan wawancara tukang telur. Sebelum itu kita izin dulu ke Mami ya guys. Betul, mari. Boleh guys. Astagfirullah. Gitu. Halo guys, halo Egers. Halo. Halo. Nih, kita mau pergi sekarang karena kita sudah minta izin dari Mami. Sudah diusir juga. Dadah saya, wah. Dadah saya. Dadah. Oke guys, jadi sekarang kita sudah mau berangkat setelah minta izin sama Mami. Kita mau Panas. bagian telur. Karawang panas. Ini benar. Yoi. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah sampai di tukang telurnya. Kita mau nanya-nanya dan mau beli juga. Tante, kita boleh nanya kita dengan tante siapa tante? Tante Evi teman-teman. Jadi tante udah berapa lama tante jualan telur di pasar ini? Udah 30 tahun guys, 2 kali dari umur kita. Iya. Dari sini. Tante jual telur apa aja tante? Telur negeri, telur puluh, telur dede. Jadi lengkap ya tante telur di sini. Kalau harga telur ayam kilo berapa kan? 27. Lagi gampang naik turun ya tante? Ya. 27. Kita mau beli berapa kilo guys? Berapa 2 kilo? 2 kilo. Tante kalau kita beli, hari kita beli 2 kilo. Ada bisa kurang nggak tante harganya tipis-tipis gitu kan? Oh, kalau 2 kilo enggak sama, kecuali kamu beli 10 kilo. Nah itu baru dapat harga tipis ya. Kalau 2 kilo enggak biasa pasaran. Semua ya tante? Terus mau nanya apa lagi tadi? Lucu sih warnanya kesel. Nah, kan misalkan kita beli 2 kilo telur ayam negeri sama 3 kilo telur ayam kampung sama 1 kilo telur puyuh itu kira total harganya berapa gitu? Kurang lebih 54, 70 sama 40 berapa tuh? Nggak foto, keluarkan nggak foto. Sama berapa tadi? Sama 40. 60 ya. 160-an ya. Nah, lanjut kalau misalkan kita beli 3 kilo telur ayam negeri sama 4 kilo telur ayam kampung sama 2 kilo telur puyuh, nah itu berapa duitan kira-kira total harganya? 4 kali 27, 108. Ya, Terus ini satuan ya, 40 kali 3,5 itu berapa tuh? Satuan tuh apa sama? 40, telur kampung. Oh, barang kamu satuan kan? Nah, Jadi sama kayak telur bebek ini satuan juga ya? sama satuan juga. Hitungannya. Apa lagi satu gitu? ya rakitan sama telur ayam negeri 1 kilo sama itu telur ayam kampungnya 2 kilo sama telur puyuh 3 kilo itu jadi berapa? 3 kilo 81, 70 sama 40. Itu 51 sama tadi berapa? 40, 91. 91. Oke lanjut. Coba lihat nih. Modal. Tante, kita boleh tanya soal modal nggak tante? Kalau modal di sini berapa kan? Ada apakah berubah-ubah modalnya? Berubah tergantung datangnya. Ini kan sekarang lagi 27. Modalnya ya tetap. Kalau misalnya jadi 28 ya modalnya naik. Kalau modalnya yang sekarang berapa kan? Misalnya 25. 25 berarti. Kalau minim paling kecil modal berapa kan? Sejauh ini sejauh Modal apa nih? Modal harga telur apa modal semua? Modal semua kan? Ya kurang lebih 20 juta. 20 juta per sekali kirim. Iya, sekali kirim kan. Paling besar berapa kan? 50. 50 juta kan? Iya. Oh, lagi naik banget berarti ya? Iya. Terus kalau misalnya ini pakai apa? Ongkos apa? Ini bersih, nggak pakai ongkos-ongkos dari ternak. Pokoknya sampai Punya kita peternakan sendiri ya, Tante? Tapi udah dari sampai sini udah terima ini aja. udah terima jadi udah sama harga. Tinggal terima jadi udah sama harga Udah, sewa udah sama ongkos kirim sama juga. segala. Oh, berarti tante langsung ngambil dari peternak langsung kirim ke sini. Iya. Itu jadi lebih murah ya jadinya. ya. Ongkosnya udah dipikirin sama dia. Jadi udah sekali bayar Jadi udah tante beserta udah ongkos juga. tante udah terima jadi Iya. tinggal untuk sini. Pengirimannya berapa lama tante? Seminggu sekali apa langsung setiap harian datang terus kan? Dengan habisnya nggak bisa setelah seminggu 2 kali. Kan habis telurnya aja. Tadi Kalau jualan drone gini kan, perkiraan keuntungannya itu berapa ya Pak? 5%-an lah. 5% dari modal. Iya. Jadi kalau sekarang di
harga bener. 7 misalnya 27 paling 2000 dapat 10% ya. Per harinya bisa jual berapa Tan? Kalau jual gini kan 100 kilo. 100 kilo. 1 kilo tuh dapat 16 ya Tan? 16 biji. 16 biji. Kali 16 100 1.600 butir per hari teman-teman. Hari. Per hari tuh keuntungan apa sih? Tadi kan Abed tanya keuntungan dari sekarang ya. Kalau paling minimal tante keuntungannya Keuntungan berapa? terkecil berapa tuh? 5%. 5% berarti emang Iya. keuntungan terbesarnya Udah segitu, hitungan sebenarnya segitu. berarti dari 50 juta itu ya kurang Iya. besar ya. Kalau gue tante jualan telur ini untungnya besar nggak tante? Biasa aja sih, nggak tahu. Soalnya kan ada juga yang reject, yang pecah ya. Oh iya Bukan benar. itu. Nah, Kalau yang itu pecah. balik ke peternak apa jadi Enggak. kerugian tante? Kerugian saya. Iya ya, benar juga. Ada yang pecahnya itu. Kalau prepare buat yang pecahnya itu jualnya udah separuh. Kalau harga. Banyak ya Tan, kalau dalam satu ini pasti ada yang Banyak, ada aja yang pecah. Terus kan sekarang itu kenapa harga telur itu naik turun gampang ya? Karena permintaan demand. Nah, kalau lagi rame, pasokan sedikit, itu naik. Kalau lagi banjir telurnya, pembelinya sepi, otomatis ya turun harganya. Soalnya harus dibuat. Itu. Kalau lagi mau menyambut hari raya nih, kan banyaknya yang pakai pasokannya sedikit, pasti naik. Masih naik. Oh sekarang lagi termasuk tinggi nggak Tan harganya? Enggak, stabil. Enggak, boleh ada mau beli dulu tapi Udah 45. Apa lagi? Ya, itu lagi dibungkusin ya. Kalau untuk selanjutnya kios ini berarti dimasukkan sewa ya? Punya sendiri. Nah, ada yang sewa, ada yang punya sendiri. Soalnya kan dagangnya udah lama, jadi udah punya sendiri. kalau sewa dulu berapa Tan harga sewanya Tan? Per tahun atau Oh setahun. Udah 3, berarti belum ke 1. Udah 3. Oh ini 3 Tan. Oh iya. Besar guys. Jadi ini harga biaya sewanya kalau sewa 7 tahun. Tapi tante sudah punya sendiri ya Tan? Iya. Udah punya guys. Lagi. tante ini kan jual banyak telur, pasti modalnya itu beda-beda ya. Kalau boleh tahu modal untuk bertelur itu berapa Ini ya? nggak, ini murah nih, paling 2 juta modalnya. Nih telur puyuh guys. Soalnya kan nggak banyak. Waktu 5 juta. Kalau ini telur kampung, yang kosong sekarang paling telur kampung sama. 5 juta. Telur itu yang mahal. Yang stoknya saya banyak, ada 20-an lah. 10 juta. Paling laku juga ya soalnya Tan ya. Paling dibutuhin ya. Soalnya kan semua orang pakai. Kalau telur bebek berapa Tan? Telur bebek 2 juta. Sama ya berarti sama telur puyuh ya. Kalau telur bebek tuh udah langsung jadi yang asin itu apa enggak Tan? Apa normal? Tawar, ada yang mentah, ada yang matang. Oh banyak jenisnya. Sama, telurnya sama. Cuman diolah jadi yang mentah sama yang matang. Itu yang matang. Yang matang udah matang, kamu tinggal makan. Harganya juga beda kan? Harganya beda nih 5.000. Itu 5.000. Kalau yang mentah 3,5. Karena itu dari mana? Iya, kan ada garam, ada abu, nunggu lama waktunya, jadi 5.000 harganya. Berarti tante tuh ini juga produksi buat telur asin juga Tan? Iya. Oh berarti Lengkap ya Eggers di sini. ya untuk semua pencinta telur bisa banget ke sini. Sekarang telur rekomendasi di pasar dekat sekolah ya. Apa Tan nama tokonya apa Tan? Aneka telur guys, set di atas tuh. Aneka telur. Semua telur ada guys di sini guys. Iya wah. Udah matang juga ada. Udah matang ada yang bisa langsung kalian cip telur asin. Di sini juga bukan hanya telur ya Eggers, ada beberapa yang lain seperti Lubuk. gula merah, Dan harganya juga jangkau. terjangkau betul. Dan kalau belinya dalam jumlah banyak ada potongan ya Tan ya? Makanya ada potongan, kalau cuma 1 kilo, 2 kilo itu normal. Normal. Nah, 1 kilo, 5 kilo boleh, ada murah. Nah, gitu. Kalau 5 kilo berapa Tan dapat potongannya Tan? 1.000 berarti per kilonya 1.000. 26 gitu. Soalnya untungnya nggak besar juga ya Tan ya? Betul. Kita beli berapa kilo? Mau 2 kilo aja. Ya, 2 telur ayam. Telur ayam? Telur ayam. Boleh. Telur ayamnya 2 kilo tadi dipilihin. Mau pilih ya, pilih sendiri aja. Dipilihin aja. apa? Pilih sendiri aja. Cancel. Keluar cancel. Cancel. sendiri. Boleh. Ntar pakai tempat telur ya bawahnya. Oke Zan. Ah, iya. Ini nih
Tuh, silakan boleh pilih. Kita serahkan. Ini kalau 1 kilo itu isinya berapa? 16 kilo kurang lebih 32. Kalau telur puyuh berapa tan? Sekilo banyak ya tan? Banyak kilo ada 90 lebih. 90 sekilo tan? Kan kecil-kecil ya. Oh, betul sih. Ini dong. Tambahin lagi. Sel. Berapa lagi tan? 3. 3. Ini pakai timbangannya kayak gini guys, tuh. Ini kan Dia pakai ada pemberat. wadah ini buat wadahnya nih ya. Oh, jadi Tadi tuh 2 kilo guys. tuh udah padahal mah kurang, tambah ini kan ada ininya. Betul guys, tuh. Soalnya kalau nggak pakai itu Enakan pakai timbangan ini apa timbangan digital tan? sama aja sih, Sama aja. sama aja. Nih, Set. Mantap guys, 2 kilo guys. aja sih. Itu dikasih tempat kayak gitu teman-teman. Tempat telur jadi lebih menghindari pecah ya tan kalau dari plastik ya. X-ray namanya. Egg tray. Temannya Eggers yo. Eggers. Fokus banget lihat yang pecinta telur ini. Tuh guys, dibungkus guys. Ini semuanya telur guys. Sebanyak itu telur. Ini tumpukannya. Iya betul. Itu pakai egg tray namanya teman-teman. Jadi pakai egg tray kayak gini guys. Jadi nggak pecah. Tapi kalau di plastik kan pecah. Yang ini enggak guys. Mantap, so. Foto dulu sama foto cheese. Tadi kan gue tunggu tadi. Bisa jadi 4.000 tan. jadi berapa? 4.000. Oh, ayo. 4.000 bisa lah. Boleh. Nangis sih bentar lagi tan. Belinya berapa biji? Beli Mau berapa kamu beli berapa ya? minimalnya 2 bisa atau jadi 8.000. Boleh, mantap. Dapat apa emang hebat. Dengan muka baby face ya Pak ya. Menawar. Kita ya. Panas nih. Widih. Ya, segitu dulu aja kan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang sengaja tidak sebenarnya. Terima kasih Tan. Terima kasih tante waktunya, ilmunya juga tan. Terima kasih. Halo Eggers. Jadi kita udah selesai ngapain? Beli telur. Beli telur guys. Kita beli 2 kilo. Jadi kita udah ngobrol juga sama tante. Namanya tante siapa tadi? Tante Evi. Dan sekarang sudah selesai wawancara kita guys. Rekomendasi ya guys. Aneka apa tadi? Aneka telur ya? Aneka telur, baru. Lupa. Dari pasar kita juga dekat, jadi yang mau langsung aja ke Aneka Telur. Sekian dari kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau perilaku kita yang mungkin kurang berkenan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya guys. Dadah. Nah, salah satu ilmu ekonomi yang kita terapkan itu menurut tokoh Paul A. Samuelson dan William Nordhaus. Teori tersebut dinyatakan pada tahun 2009 yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara masyarakat menggunakan daya produksi yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa serta mendistribusikannya kepada berbagai individu. Nah, dalam hal ini produksi telur tentunya terbatas. Namun, pemanfaatan, peluang, dan kesempatan digunakan untuk menghasilkan telur dalam jumlah banyak agar dapat diolah menjadi berbagai makanan. Teman-teman, setelah melihat hal tersebut, kita memiliki 3 persamaan. Langkah pertama untuk menyelesaikannya adalah dengan mengeliminasi X dari persamaan yang pertama dan persamaan yang ketiga. Langsung saja kita tulis kembali. Yang atas kita kalikan 1, tinggal menjadi sama. Lalu yang bawah kita kalikan dengan 2, yang menjadi 2X tambah 4Y ditambah 6Z sama dengan Rp574.000. Kita kurangkan ini semua menjadi min Y min 5Z sama dengan minus Rp270.000. Ini adalah persamaan yang keempat. Lalu yang kedua adalah dengan mengeliminasi X dari persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga. Ditulis lagi sama ini yang atas dan yang bawah menjadi 3X ditambah 6Y ditambah 9Z sama dengan Rp861.000. Lalu kita kurangkan juga sehingga menjadi min 2Y min 7Z sama dengan minus Rp470.000. Ini adalah persamaan yang kelima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh AB. Oke, kita akan lanjut ke tahap yang ketiga. Jadi kita akan mengeliminasi Y dari persamaan 4 dan 5. Jadi kita tulis dulu min Y dikurang 5Z sama dengan min Rp270.000. Lalu min 2Y dikurang 7Z sama dengan minus Rp420.000.
Jadi yang atasnya itu kita kalikan min 2, bawahnya kita kalikan 1, dan yang hasilnya ini 2Y plus 10Z sama dengan 540 rupiah. Lalu min 2Y dikurang 7Z sama dengan minus 420 rupiah. Nah, kita dimakan jadi 10Z kurang 7, ini jadi 3Z sama dengan 120 rupiah. Jadi Z itu sama dengan 40.000 rupiah. Jadi kita menemukan nilai Z-nya itu 40.000. Lalu kita akan mencari Y dari persamaan 4. Jadi kita tulis dulu min Y dikurang 5Z sama dengan minus 270.000 rupiah. Jadi min Y dikali 40.000 sama dengan minus 270.000 rupiah. Lalu min Y sama dengan minus 270.000 ditambah 200.000. Yang hasilnya itu jadi min Y sama dengan minus 70.000. Jadi Y nya itu sama dengan 70.000. Oke, lanjut kita akan mencari X dari persamaan 3. Jadi kita tulis dulu X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 287.000 rupiah. Jadi X ditambah X ditambah 2 dikali 70.000 ditambah 3 dikali 40.000 sama dengan 287.000. Jadi X 287.000 dikurang 140.000 ditambah 120.000, yang hasilnya itu 27.000. Jadi X nya itu 27.000. Selanjutnya kita akan mencari variabel kendara dari telur ayam negeri dan telur puyuh. Yang pertama ada modal dari telur ayam negeri yang kita jadikan X, yaitu sebesar Rp25.000 per kilo, dan telur puyuh Rp38.000 per kilo. Dan kapasitasnya total Rp2.277.000. Selanjutnya yang kedua ada penjualan, yaitu penjualan telur ayam negeri 1 kilo, telur puyuh 1 kilo, dan kapasitasnya 89 kg. Yang terakhir ini ada di persediaan, yaitu telur ayam negeri 16 butir per kilo, telur puyuh 90 butir per kilo, dan kapasitas totalnya dari 2 telur ini 1.600 butir telur. Selanjutnya kita cari garis pertama dari persamaan yang pertama, yaitu 25.000X ditambah 38.000Y sama dengan Rp2.277.000 yang kita sederhanakan menjadi 25X tambah 38Y sama dengan 2.277. Di sini X-nya kita ganti sama 0, yaitu jadi 25 dikali 0 tambah 38Y sama dengan 2.277. 25 kali 0 ini 0, jadi 38Y sama dengan 2.277, dan Y nya sama dengan 59,92. Di sini sudah garis yang pertama, yaitu 0,59,92. Selanjutnya kita ambil garis yang B, Y nya kita ganti sama dengan 0. 25X ditambah 38 dikali 0 sama dengan 2.277. 25X, sini Y nya habis, jadi 25X sama dengan 2.277. X nya di sini akan menjadi 91,08, dan titik B nya menjadi 91,08,0. Nah, selanjutnya ada persamaan, yaitu X tambah Y sama dengan 89. X itu sama dengan 0, Y jadi 0, itu jadi 0 tambah Y jadi sama dengan 89. Y sama dengan 89. Yang kedua yaitu adalah Y juga jadi 0. X tambah 0 sama dengan 89, X sama dengan 89. Garis dua itu memang titik C, yaitu 0,89 dan D 89,0. Selanjutnya ada persamaan 16X tambah 90Y. X juga jadi 0. 16X tambah 90Y sama dengan 1600. 16 juga jadi 16 dikali 0 tambah 90Y yaitu 1600. Y sama dengan 1600 bagi 90. 0-nya dicoret, jadinya 17,7. Selanjutnya ada 16X tambah 90. Y-nya juga jadi 0. 16X tambah 90 kali 0 yaitu 1600. X sama dengan 1600
bagi 16. X sama dengan 100. Jadi ada garis 3 yaitu di titik E 0,17,7, titik D 100,0. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas fungsi objektifnya. Nah, media yang kami gunakan adalah GeoGebra Classic. Nah, langkah pertama dalam membuat fungsi objektif adalah memasukkan titik-titik pada garis pertama, yaitu titik A dan titik B. Kemudian, masukkan juga persamaannya, yaitu 25X ditambah 38Y kurang dari atau sama dengan 2277. Kemudian, masukkan juga titik-titik pada garis kedua, yaitu titik C dan titik D. Dan persamaannya adalah X tambah Y kurang dari atau sama dengan 89. Nah, kemudian masukkan juga titik-titik pada garis ketiga, yaitu titik E dan F. Kemudian masukkan juga persamaannya, yaitu 16X tambah 90Y kurang dari atau sama dengan 1600. Nah, kemudian masukkan juga nilai X itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Begitu juga dengan Y, yaitu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian karena ini warnanya masih sama, jadi sulit untuk dibedakan garis-garisnya. Jadi, kita bisa menggunakan fungsi color yang ada di GeoGebra untuk memberikan warna-warna pada setiap garis agar mudah untuk dibedakan. Nah, selanjutnya kita masukkan persamaan keuntungan dari X dan Y, yaitu 2X tambah 2Y sama dengan 0. Nah, kemudian dari garis logik yang sudah kita hasilkan tersebut, kita tarik ke garis yang paling jauh, yaitu kita temuin di titik D. Titik D adalah 0,89. Nah, dari hasil yang sudah kita dapatkan tadi, kita substitusikan pada persamaan 2X tambah 2Y sama dengan 0. Nah, itu adalah persamaan dari keuntungan X dan Y. Jadi, nilai X-nya kita ganti dengan 89 dan nilainya kita ganti dengan 0. Jadi, 2 dikali 89 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi, keuntungan maksimumnya adalah 178.000. Latar belakang kami melaksanakan wawancara ini yaitu untuk mengetahui mengenai harga telur, terutama mengenai harga, mulai dari modal, keuntungan, dan banyak lainnya. Kami melaksanakan wawancara ini juga dalam rangka pengerjaan PHS serta ingin membangun interaksi sosial yang baik dengan masyarakat sekitar kami. Oke teman-teman, jadi apa sih itu tawar-menawar? Jadi ini adalah teori tawar-menawar menurut dua tokoh. Yang pertama itu menurut Rustono pada tahun 2008. Negosiasi adalah keterampilan yang dapat dipelajari oleh setiap orang. Itu menurut Rustono. Selanjutnya menurut Jackman, negosiasi adalah satu proses, sebuah metode untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu masalah yang sedang didiskusikan atau diperdebatkan. Menurut Jackman pada tahun 2005. Pengertian tawar-menawar. Apa itu tawar-menawar? Kegiatan tawar-menawar adalah bentuk interaksi antara dua pihak yang berusaha mencapai kesepakatan terkait harga, syarat, atau hal lainnya dengan cara berunding untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Dalam kegiatan ini, pihak yang terlibat mencoba mencapai sebuah kesepakatan dan menghasilkan tawaran yang diberikan oleh pihak terkait. Dalam proses tawar-menawar, sangat penting untuk mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan kedua belah pihak, serta kemampuan untuk memberikan kesepakatan yang realistis dan terukur. Dengan demikian, proses tawar-menawar bisa berakhir dengan adanya kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Nah, selanjutnya ada faktor yang memengaruhi berhasilnya kegiatan tawar-menawar. Yang pertama adalah kehadiran masing-masing pihak untuk mencapai tujuan. Jadi, kedua belah pihak harus ada untuk mencapai sebuah kesepakatan. Karena tawar-menawar ini adalah kerjasama untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, yang kedua, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi orang lain. Jadi, alasan untuk melakukan kegiatan tawar-menawar ini harus bisa berguna bagi pihak A dan pihak B dan pihak lainnya. Jadi tidak hanya berpengaruh untuk satu pihak saja. Kemudian selanjutnya, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan. Jadi kesepakatan yang dihasilkan itu harus bisa dilakukan, bukan sekedar omongan saja. Kemudian yang terakhir, tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi dalam tawar-menawar tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Karena ketika bernegosiasi dan ada pihak yang dirugikan, maka kesepakatan tidak tercapai.
Selanjutnya, teknik yang kami gunakan dalam melakukan kegiatan tawar-menawar yaitu win-win solution yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Tantangan tawar-menawar dalam proses negosiasi. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Dalam negosiasi, setiap pihak memiliki tujuan, kebutuhan, atau prioritas yang berbeda. Perbedaan ini seringkali menjadi sumber konflik karena masing-masing pihak ingin mencapai hasil terbaik untuk diri mereka sendiri. Yang kedua, keterbatasan informasi. Negosiasi bisa terhambat jika salah satu atau kedua pihak kekurangan informasi yang cukup mengenai isu yang dinegosiasikan, seperti data pasar, kebijakan perusahaan, atau kebutuhan pihak lain. Yang ketiga, pengaruh emosi. Emosi seperti marah, frustasi, atau rasa tidak dihargai dapat mempengaruhi objektivitas dan mengganggu proses negosiasi. Oke, kali ini adalah bagaimana cara mempertahankan hubungan jangka panjang dalam tawar-menawar. Yang pertama, menjaga komunikasi dan hubungan baik. Lalu yang kedua, kita harus fokus pada win-win solution. Jadi kita harus cari solusi yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Jangan hanya memikirkan keuntungan pribadi, pastikan lawan bicara juga merasa puas dengan hasilnya. Jadi ini tuh bisa membangun kepercayaan dan kerjasama jangka panjang. Yang kedua, komunikasi yang terbuka dan jelas. Lalu yang terakhir, ada bersikap fleksibel dan berempati. Kita harus menunjukkan pengertian terhadap situasi dan kebutuhan pihak lain. Nah, kesimpulannya, kegiatan tawar-menawar harus disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam tawar-menawar tentunya tidak mudah untuk mencapai kesepakatan bersama. Maka diperlukan komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat, sehingga hasil tawar-menawar yang dihasilkan adalah hasil akhir yang sudah menjadi kesepakatan bersama.